Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger, the best figure of this universe, the person who is able to save us from Jahiliyah era to an era of enlightenment. On these several agendas, so allow me to read several sequence of our agendas are: the first is the opening, the second is reciting Holy Quran, the third is the speech from the headmaster of junior high school in San Mandiri, Cibubur. The fourth is the speech from our great speaker, Miss Diana Caroline. And the last is closing. Well, to take advantage of the quality of the time, let's start this agenda by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Let's move on to the next agenda, is reciting Holy Quran, who will be recited by our friend Ahmad Zaidan from grade 8. Time is yours. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithin. Al-Zaidan masih di mute. Kakak masih di mute. Lagi dipanggil mungkin. Kayak di mute ya Zaidan. Zaidan minta tolong di unmute dulu nak audionya. Zaidan, audio kamu ke mute. Ya, boleh diulang ya Zaidan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Assalamualaikum. Ahmad Zaidan, who has recited the Holy Quran. May Allah always bless us. Amin. Baiklah, masuki agenda yang kedua. Kita akan mendengarkan sambutan oleh Kepala Sekolah Insan Mandiri Cibubur, Ibu Dian Rosdiana Rahayu. Kepada beliau, saya persilahkan. Terima kasih Mikail, terima kasih Zaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Miss Diana Caroline as the speaker for today, Honorable all teachers of SMP IT Insan Mandiri Cibubur, and our lovely student of SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul di kegiatan webinar. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita umatnya yang selalu istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. The first, I would like to say very big thanks to Miss Diana Caroline or Bunda Olin for providing such valuable material to us. Bunda Olin is also a great radio announcer and has many extraordinary experience. Karena itu hari ini kita akan banyak belajar dari Bunda. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa Bunda Olin ini juga merupakan bagian dari keluarga besar SMP IT Insan Mandiri Cibubur ya Bun. Karena selain bekerja di Rasil, juga Bunda Olin ini adalah orang tua murid dari Ananda Rauf, kakak kelas 8 dan kelas 9 pasti kenal. Kelas 7 juga kenal karena Ananda Rauf ini pernah jadi guest teacher di kegiatan English Day kita gitu, dengan tema yang sama, public speaking. Memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya Bunda ya. Okay, welcome to all the webinar participants from grade 7 to grade 9 who are here. Our seminar today takes the topic public speaking. Explore your mind and be a good speaker. And this seminar is for all teachers and students of SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Teman-teman percaya nggak kalau semua anak itu adalah bintang? Semua anak itu terlahir hebat dengan keunikannya masing-masing. Kita ciptaan Allah dan tidak akan pernah mungkin Allah menciptakan produk yang gagal. Karena itu marilah kita gali terus potensi yang ada dalam diri kita, dan tugas sekolah adalah memantik fitrah bakat yang kalian miliki tersebut melalui program-program yang kami buat di SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Apalagi sekarang ini banyak sekali program-program di SMP IT Insan Mandiri Cibubur yang melibatkan kalian. Contohnya belajar asik menyenangkan lewat parodi, kemudian webinar seperti hari ini dan webinar yang diadakan oleh yayasan, parenting, selalu kegiatan baru kita di podcast melibatkan kalian sebagai moderator ataupun sebagai narasumber. Karena itulah Bu Guru mengadakan kegiatan webinar dengan Bunda Olin untuk hari ini dengan tema public speaking. Let us listen to the material given by our speaker today, Miss Diana Caroline. Take an important lesson today, note the important points of the material, and I hope we can listen today's material in a conducive. Dan yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa mengaplikasikan ini dari pelajaran yang kita dapat dari Miss Olin. Mungkin itu saja sambutan dari Bu Guru. Sekali lagi Bu Guru ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bunda Olin dan permohonan maaf atas segala kekurangan. Happy learning guys. I hope it will be useful for our progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dian Rosdiana Rahayu untuk sambutannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Okay guys, we will start to our main agenda that will be delivered by our great speaker, Miss Diana Caroline. Sebelumnya,
Saya selaku moderator akan membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Ibu Diana Caroline lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 1979. Berdomisili di Jati Asih, Bekasi. Kantor beliau di Jalan Raya Jakarta, Bogor, KM 28, nomor 21, Cibubur, Jakarta Timur. Pendidikan beliau sarjana ekonomi Universitas Trisakti S1 1997 sampai 2001. Beliau hobi membaca, menulis, menonton film, dan musik. Berikut pengalaman kerja beliau. Corporate Secretary Dipkot Teknik 2005 sampai sekarang. Penyiar radio Silaturahim 720 AM 2009 sampai sekarang. Tim divisi acara di Indonesia International Book Fair IKAPI Pusat 2014 sampai sekarang. Beliau juga pernah aktif di organisasi sebagai Sekretaris Parlemen VEU Sakti 1999 sampai tahun 2000 dan sebagai Ketua Himpunan Fakultas Ekonomi Studi Pembangunan VEU Sakti dari tahun 2000 sampai tahun 2001. Selain itu, beliau juga pernah menjadi MC pada launching film Rudy B.J. Habibie pada tanggal 12 Oktober 2015. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan di kolom chat. Nanti akan dibacakan setelah narasumber kita menyampaikan materi. Terima kasih. Baiklah kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Diana Caroline, dipersilakan. Dear participants, give applause to our speaker. Thank you, Mikail. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I would like to greet everybody here, especially Miss Dian, who have trust me as a speaker this morning. I informed that today is English Day, so maybe I will try, or we will try to combine the Bahasa and English. And pardon if my English is also not so good, but we are learning, yeah? Just like our subject today about public speaking tips. My experience not that extraordinarily, Budian. Maybe Budian has the extraordinary also for the CV. Kita mungkin langsung aja membahas tentang public speaking or how to be a speaker in the public. Mungkin teman-teman banyak yang merasa bahwa nggak semudah itu menjadi master of ceremony or being a moderator or being a speaker, but saya percaya semua anak, semua orang, semua individu have that potential to be a center of attention in the front of public area. So here is the tips for you that maybe you can apply to be a public speaker, ya. Yang pertama, self-confidence atau percaya diri. Well, in terms of self-confidence, building self-confidence is not really something that is difficult because the way is only enough to maintain gratitude to Allah. Yang penting dari membangun kepercayaan diri sebenarnya hanya membangun rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Ia telah berikan untuk kita. Gratitude to Allah for what our bodies have, apa yang diri kita miliki, apa yang tubuh kita miliki. Gratitude not, pardon the voice, Raha. Gratitude not arrogant, ya. Bersyukur dan sombong itu tipis, ya. Karena kadang-kadang orang merasa dia sedang bersyukur, but in the same times, he or she being an arrogant person. Karena dia merasa, I'm wider, I'm beautiful, I'm handsome, I can stand in front of you, so avoid that feeling, okay? Because there's a thin feeling of gratitude with an arrogant feeling. That's the thing that you have to keep in your mind.
jangan sombong, jangan sombong. Jadi harus bersyukur, oke? Kita harus bersyukur like merasa bahwa apa yang kita miliki ini bukan kemampuan kita, tapi karena Allah izinkan. Build that feeling so that you can assure that Allah always beside you in all over your body. Okay, so you will not fear of anything. Okay, what else? Yeah, if no worries, Allah has prepared the reward for all kind of good deeds. Jadi kalau misalnya kita melakukan semuanya atas dasar mencari ridha Allah, mencari pahala Allah, insya Allah kita akan menjalankan apapun dengan ringan, tanpa beban, tanpa tanpa sesuatu yang membuat grogi, seperti yang Mikail pagi hari ini lakukan, light, smooth, and easy ya Mikail ya, alhamdulillah. And then the second tips for you to be a public speaker is, it is Kakak Rauf behind me. You just wake up and having a breakfast. Maybe all of you also not having a bed, taking a bed. Yeah, I assure that. Okay, go back to the topic. Second subject is know your audience and your space. Jadi kita harus tahu audiens kita apa ketika kita bicara. Apakah audiens kita ini adalah orang-orang yang penting, atau teman-teman kita saja, atau orang-orang tua, anak muda. Do not position ourselves to know better than audience. Ya, jangan sok tahu istilahnya. Especially from the speakers. Terutama kalau ada narasumber, jangan di awal kita langsung merasa bahwa we know better than you. I know better than the speaker. Avoid that feeling. Ya. It's not uncommon for this become a boomerang for the speaker. Jadi kadang-kadang master of ceremony or a public speaker, when it comes to be sok tahu thingy, dia jadi terjebak dan ternyata dibodohi atau dipermalukan oleh audiens. So avoid the feeling that you are know better than others. Okay. Make sure we understand that the event we are guiding is a formal or casual event. From there, we can choose how to behave, how to communicate, and how to break the ice. For example, the way we speak in front of the alumni of our school by speaking in front of state official must be very different. Jadi kalau kita bicara di depan teman-teman dan di depan pejabat, misalnya the official state, itu pasti menggunakan bahasa yang berbeda. Jangan disamakan, karena disitulah kita akan blending bersama audiens, karena audiens perlu merasa diperhatikan, dijadikan bagian dari acara, diperhatikan itu adalah sesuatu yang penting. Bonding between the speaker and the audience, that is important. Until now, actually, I still have that panic attack when I find out that I speak in front of public figure or state official. Once I have to speak in front of the embassy of Saudi Arabia, and then it requires English or ability to speak in English, a former English, and I'm not prepare myself. Is it okay? Yeah. Can I continue? Yeah. Proceed. Ada masalah? Dilanjutkan saja? Yes, of course. Yeah. Okay, maybe I continue. The thing I do when I panic attacks comes is to catch my breath, and at the same time, my heart whisper a pray. Jadi istighfar. Kemudian I keep continue reading a cue card. So maybe I will repeat to say hi to the audience. Jadi ketika panik menyerang kita, kadang-kadang kita jadi speechless. Nah, untuk mereduce atau mengurangi hal tersebut, coba untuk kembali ke cue card atau ke rundown atau ke catatan-catatan yang dibikin oleh adik-adik sekalian, sehingga kasih waktu
otak dan hati untuk kembali mencari the rhythm, irama, kita kembali ke dalam alur acara. Jadi jangan panik, cari space yang cocok untuk kemudian masuk lagi ke rundown acara. Oh, you guys, if you want to ask something to me, do not hesitate. Just raise your hand ya. Kan ada tombol raise hand kalau nggak salah di situ. Maybe I will notice. Nanti mungkin atau Mikael bisa kasih notice ke saya. Okay, I will continue again. On several occasions, I remember how Prophet Muhammad, peace be upon him, as an extraordinary speaker. Jadi, when it comes to find a role model, I will go to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. How he is a great speaker. Karena kebayang nggak sih Rasulullah itu ketika berdakwah di depan orang-orang yang sama sekali tidak percaya kepada dirinya, beliau berdakwah atau bicara di depan orang-orang yang membencinya, dan how he can make the audience believe about his words. Imagine how he still convey message from Allah even though he interlocutors blasphemed, scolded, and even hurt him. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah merujuk kepada Rasulullah, kita akan percaya bahwa there's nothing to be fear, because what we face through today or in front of us, the people around us, is nothing comparing dengan Rasulullah SAW. Jika panutan kita atau panduan kita adalah Rasulullah SAW, insya Allah the thing will get smoothly and we will have the courage to be untuk mencontoh Rasulullah. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak sulit, cuma butuh komitmen aja dan keberanian untuk melaksanakannya. Jadi untuk mengatasi kepanikan, ingatlah bahwa tidak ada cobaan atau suasana yang lebih mencekam dan menakutkan ketimbang apa yang Rasulullah hadapi pada saat itu, ya. Jadi insya Allah kita akan membangun keberanian untuk kita overcome that panic attack. Hence, comrades, really, if you need a role model, pokoknya ingat, for an outstanding public speaker, take the example of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Nothing comes out his mouth except kindness. Nothing is spoken except the truth, lightness, and he does nothing but carry out the mandate. Jadi nggak ada yang keluar dari lidahnya kecuali kebenaran. Tidak ada yang keluar dari lidahnya kecuali amanah yang harus disampaikan. Tidak bicara jika tidak dibutuhkan. Tidak melawak yang berlebihan. Tidak mencaci dan memaki atau melecehkan orang lain. Tidak mengeluarkan joke-joke yang menyakiti hati orang lain. Itu yang Rasulullah lakukan dan itu yang harus adik-adik atau kita semua contoh. Okay? Am I speak fast? Everybody understand? I cannot see everyone here. Aku nggak tahu apakah ini settingannya begini karena di sini yang aku lihat cuman muka aku aja ya. Tapi everything's fine ya. You can receive my voice dengan baik, insya Allah. If not, somebody stop me, okay? Okay, the third is okay. Pardon, a lot of voice. I'm in the living room. Regarding of the light here is so good. And anyway, use body language. That's the tips number 3. Okay, body language is very important, an important factor in being a speaker. Gestures, facial expression, when in standing position means that we must know which way we are directing our bodies so that we can build an atmosphere with the event participant. Jadi kalau kita dalam keadaan berdiri atau duduk itu punya gestur yang berbeda. Ketika berdiri, pastikan teman-teman mau mengarah kemana, ya. Kameranya tolong diaktifkan anak-anak, set Ibu Anissa. Okay, if you want to run away to the bathroom or sleep again, so we'll know. Okay, activate your camera, please. Okay, anyway, the more flexible the body language will make even participants willing and happy to
accept what we say. Jadi kalau kita punya body language yang lentur, yang smooth, yang menyenangkan, audiens atau peserta akan merasa nyaman dengan kehadiran kita, sehingga mereka akan lebih terbuka dengan kita. Jangan kaku, raut muka juga jangan tegang. Kita harus sering berlatih di depan cermin. Oke, jadi in front of the mirror, try to practice your expression, your body language, and assume that the person is in front of you or in the mirror is the audience. So, are you comfort with that expression? Are you comfort with that gesture? You can see it in front of the mirror. So that thing is the one that you have to practice. Sampai sekarang saya juga masih sering berlatih di depan cermin apabila mau berada di depan publik, terutama publik yang VVIP. Because do not satisfied by yourself, karena itu akan memancing kesombongan, dan kesombongan akan membuat kamu lengah, dan kelengahan akan membangun kesalahan, dan ketika kamu salah, you will get panic. Oh my God, there's so many things will happen when you get panic, and it's like it's ruin everything. It's ruin your plan, ruin the show, and there's a lot of things that will come out accidentally. But when it's happened, just try to solve it, try to overcome. Coba untuk mengatasi kepanikan itu dengan tenang gitu ya. Maka dari itu satu hal ya yang saya ingatkan kepada adik-adik semua, kesombongan itu akan merusak semuanya. Oke. Bahkan salah satu guru saya di Rasil pernah bilang, ketika kita merasa sejajar saja dengan orang, itu kita sudah menabur benih-benih kesombongan. Kita merasa sejajar aja, kayak ini narasumbernya atau penontonnya juga nggak lebih baik dari saya. Nah, gitu. Kita itu udah mulai merasa sombong. Nah, kayak perasaan seperti itu yang kita overcome, yang harus we have to deal with it. We have to repost ourselves, bahwa kita sedang membuka diri kita untuk sama-sama belajar, sama-sama menjadi orang yang ingin developing ourselves, ingin membangun diri kita menjadi better in the future. Itu yang harus selalu diingat oleh teman-teman ketika berada di depan. Karena being in front atau being in the stage not make you better than anyone else. Ya. Ketika kita berada di dalam situasi yang memancing kita untuk menjadi lebih besar mungkin dari seseorang, nah itu yang kita harus langsung istighfar. Okay, maybe this is the last. It's the tips number 4, I guess. Okay, make a note. Yeah, in perfection, there's a good preparation. In this case, taking notes on the sequence of events, taking notes on opening words, anything that must be mentioned repeatedly, who should be greeted, and so on must be on. Jadi apapun yang harus dikatakan, siapa saja yang mesti disebutkan, siapa yang harus disapa, urutan acara, bahkan kadang-kadang untuk some case, I make a note per minute. Jadi I have to talk or greet 5 minutes. After that, I have to be a great icebreaker for 5 minutes. I have to lead a show by talking with the speaker like 15 or 10 minutes. Jadi itu semua jadi alarm buat kita menjaga kestabilan kita memandu acara. So don't forget to make a note, and if it's important, you have to make a note per minute. Okay? Do not take an event lightly. Always give the best of you and continue to increase knowledge through reading. Discussing and keeping up with the times are important components in shaping someone to become a reliable public speaker. Jadi, kalau kita selalu berusaha memberikan yang terbaik dari diri kita, jangan pernah menganggap enteng suatu acara. Cuman ngobrol doang di acara perpisahan anak-anak TK misalnya. Biasa aja lah, nggak usah bikin rundown. Do not do that. Take everything serious.
pokoknya perlakukan semua acara atau semua audience as your important client. Just put yourself as give yourself the best of you. Jadi jangan pernah menganggap enteng atau mengecilkan sesuatu, karena kita tidak tahu dari mana pintu rezeki itu akan terbuka. Ketika ada orang yang nyaman dengan kita, nggak tahulah itu pasti akan membuka jalan-jalan yang lain. Ya, bisa jadi orang tua muridnya terkesan dengan kehadiran kita, atau bisa jadi yayasannya impressed of you, so they can ask you again to be your master of ceremony or a public speaker or a speaker itself. So always give the best of you. Take a serious of everything. Make everything that you are being hosted satisfied for yourself. Terkesan dengan kata-kata kita. Jadikan orang-orang yang berada di sekitar Anda itu senang dengan kehadiran kita. Jangan merasa bahwa you are solo player atau jadi cuman ngobrol sendiri. Kayak sekarang ya, saya jadi ngobrol sendiri karena nggak enaknya Zoom itu, I cannot see your face. I mean, biasanya kalau offline kan tiba-tiba, Kak, apa gitu kan, stop, I'm not understand what it's saying gitu kan, interruption. But I don't know, sebenarnya sekarang seharusnya kita bisa diskusi, mudah-mudahan mungkin ada waktu. Hai yang sedang berdadah-dadah, ini siapa di sini? Oktana, Prawira 7B. Hope you're doing great and you look handsome with that expression. Oke, mungkin itu yang bisa saya share, Mikael. I would love to have a little discussion with you guys. So if you have a question or a thing that you want to ask to me, do not hesitate. I'll give the time to give the place, the audience to Mikael. Where's Mikael? Ya, Bu. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan pada Bu Olin? Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Mungkin ada yang dari bangun dari tidur ini. Oke, sudah ada yang lewat itu tuh, lewat dari komen. chat ada ya? Apa pertanyaannya, Mikael? Bagaimana caranya biar kita tidak gugup di hadapan peserta? Practice make perfect. Pasti gugup akan menjadi sesuatu yang manusiawi. Hadapi saja, nikmati saja kegugupannya yang tadi saya ceritakan. Overcome it, jadi lewati rasa itu dengan melakukan hal-hal yang sederhana, misalnya kembali melihat rundown, melihat catatan, karena itu give your body a break to think, to rethink, to ambil nafas, kemudian mencoba untuk mencerna situasi, penontonnya bagaimana ekspresinya. Nah, kegugupan itu lama-lama akan berkurang seiring dengan kita telah merasa nyaman dengan suasana dan audiens. Jadi, gugup, no problem. But panic, please do not panic because it will ruin everything. Sama-sama. Ada lagi dari Nabi 7B. Bagaimana kalau tiba-tiba lupa saat pidato? Terus jadi demam panggung. Bagaimana Bu solusinya? Terima kasih. Terima kasih. That's why I put that tips, the last tips for the number 4 is making a note. Untuk kita menjadi lupa adalah sesuatu juga yang manusiawi, sehingga ketika kita lupa langsung lihat catatan, mungkin bikin statement pardon me atau mohon maaf kepada audiens, langsung melihat ke kertas dan mencoba mencari irama sampai di mana tadi kita bicara gitu ya.
Jadi jangan lupa make a note. That is so important. Ketika demam panggung, speechless itu pasti akan terjadi. Tiba-tiba that silent moment, that awkward moment will become, and then you guys have to give your time a break. Tapi jangan lama-lama karena itu akan memperpanjang awkward moment. Tapi I guess audience will understand that being a speaker is not easy. That's why we have to embrace ourselves. Harus menghargai dan memberikan apresiasi kepada diri kita. Nggak apa-apa, gugup. Jangan menghukum diri kita, nanti ada trauma nanti untuk kembali menjadi public speaker. Jadi kalau demam panggung, ya Nabi kalau sering begitu, jangan lupa baca doa sebelum maju ke depan panggung ya. Ketika kita yakin Nabi bahwa preparation kita udah bagus, a note, kemudian rundown minute per minute, siapa saja yang harus kita greet dan apa saja yang harus kita sebutkan, itu insya Allah demamnya akan berkurang. And do not stop to practice. Jangan bikin itu jadi trauma atau jadi halangan untuk kita kembali ke depan atau ke panggung, karena nanti seiring dengan waktu makin sering menjadi pembicara, makin adem demamnya ya. Mungkin akan sering demam karena ya, sampai sekarang juga saya masih demam panggung, terutama kalau kita tahu atau diinformasikan bahwa audiensnya misalnya a VVIP person or a menteri atau a pejabat atau public figure, a big public figure. I was once having a conversation with Maher Zain. That is something big for me. Dan itu nggak tidur semalaman. Oh my God, it's Maher Zain. You have to prepare yourself. That's why I was like preparing the question a week before. Jadi harus nyiapin pertanyaannya seminggu sebelumnya. Terus biar nggak demam panggung karena langsung live di kamera, saya berlatih dengan teman. So I asked my friend being a Maher, pretending what kind of question that he will ask. Apa kira-kira yang akan ditanya Maher kalau saya bicara seperti ini. Jadi preparation is important to make your demam decreasing. Jadi untuk mengurangi demam, either itu panggung atau itu di depan area public, practice, always practice, and do not fast having a satisfaction. Jangan cepat berpuas diri. Bisa jadi ketika di saat waktunya tiba banyak hal terjadi. Kadang-kadang kita kameranya tidak bekerja, atau tiba-tiba ya audiensnya sedikit, atau malah kadang-kadang audiensnya banyak banget. Nah, that kind of thing that we are not predicted will be make ourselves panic. Tapi ketika sudah berlatih, ini sudah saya perkirakan. So taking a break, having a deep breath, inhale, exhale, take a prayer, kan yang seperti diajarkan bahwa kita bisa membaca doa di antaranya Robi, Syuhri Syodri, Waya Sirli Amri, Wahlul Uqdatan min lisani yafqahu qauli. Nah, itu kita minta pertolongan dari Allah, bagaimana caranya Allah membuat lidah kita itu bisa berbicara dengan lancar dan tiada apapun yang keluar dari lidah kita selain kebenaran dan kebaikan dan kesenangan untuk orang lain. Gitu ya Nabi ya? Mudah-mudahan menjawab. Ya Bu, makasih Bu. Terima kasih. Sambil menunggu teman yang lain, boleh saya bertanya, Bunda? Kemudian saya takut Bunda tanya. Enggak, Bunda, saya tertarik banget Bunda, karena bukan anak-anak aja yang belajar, kayaknya kita juga belajar, karena kan kita juga diberi kesempatan untuk melatih ya. Kita misalkan sebagai guru, berarti kan kita harus melatih siswa-siswa untuk menjadi speaker gitu Bunda. Betul. Pertanyaan saya tuh tertarik sama MC atau speaker-speaker tuh yang bagus banget dalam hal improvisasi Bunda. Sedangkan kan kalau kita yang bikin, kita kan bikin nih, misalkan kita bikin listnya apa yang harus dilakukan oleh anak gitu. Tapi kalau improvisasi kan muncul dari mereka masing-masing gitu. Bagaimana sih supaya kita memantik anak itu supaya bisa
berimprovisasi, karena yang keren itu justru improvisasinya gitu dibandingkan dengan yang pokok-pokoknya gitu Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bu Dian pertanyaannya. Jadi improvisasi biasanya terbentuk karena kepercayaan dirinya di atas level rata-rata. Improvisasi bisa muncul ketika kita berada di zona yang nyaman. Ketika tidak ada lagi kegugupan dan kita ini percaya diri berbicara di depan orang yang kita hadapi, improve will come out. We will sure that ourselves can bisa menyenangkan orang lain. Apalagi kalau misalnya kita sudah bikin riset nih, di depan kita misalnya ada orang atau ada Pak guru atau Ibu guru yang suka banget nonton drama Korea. So, improvisasi itu akan berhasil ketika kita bisa menyentuh hal sensitif atau hal yang kok dia tahu, ketawa. So, improve is just like laughing at yourself. Jadi, audience is laughing of themselves. Karena kok tahu sih gitu kan, biasanya gitu. Itu biasanya riset. Jadi ketika itu di tips number 2, know your audience and your space. Jadi ketika kita tahu apa aja yang menjadi kesukaan orang yang berada di depan kita, nah disitulah improvisasi bisa kita lakukan. Kita bisa menyentil hal-hal yang pribadi tapi tidak sensitif. Nah, itu improvisasi. Kita bisa melucu dan lucuannya itu bisa diterima oleh teman-teman kita yang lagi senang TikTokan misalnya. Itu namanya improvisasi. Tiba-tiba kita tahu bahwa di depan kita yang teman kita bicara suka banget sama basket misalnya. Kita pakai jok-jok anak-anak basket atau jok-jok geng-geng anak motor misalnya, atau kita lagi bicara di depan orang-orang yang ternyata suka banget sama anime, ya sentil aja istilah-istilah animenya, itu mereka langsung excited. Ketika kita bawain acara, kemudian kita sudah banyak mencari referensi, misalnya Budian atau saya suka banget sama Ellen DeGeneres misalnya. Dan dari situ kita bisa dapat inspirasi, lucu juga ya kalau kita jadikan kata-kata ini quote dibuka di kata-kata pembuka atau jadi quiz ice breaking. Nah, ketika kita sering menambah atau merefill diri kita dengan ilmu-ilmu dari orang lain dalam hal ini, it's so easy to absorb everything from YouTube, right? I mean, when it comes to information atau guru yang virtual, kita tinggal ngeklik aja keywordnya. Mau siapa? Oprah Winfrey, mau Ellen DeGeneres, atau mau siapa? Najwa Shihab, ya kan? Kita mau tinggal resapi, amati, cermati, make a note if you like it. So itu yang bisa jadi modal kita untuk improve di kemudian hari. Dan kadang-kadang alam bawah sadar kita nanti yang akan jadi mesin mengeluarkan senjata-senjata yang sudah kita persiapkan sebelum-sebelumnya, Budian. Itu sih kalau pengalaman saya, Ibu. Intinya belajar ya, Bunda. Betul. Iya, betul. sama experience is a teacher ya, good teacher. Correct, betul. Terima kasih Bunda Olin. Terima kasih Budian. Ada lagi, Mikael? Oh, ada lagi, Bu. Ya, gimana, Mikael? Dari Kak Anis, kalau misalnya kita udah persiapan nih, tapi kita masih deg-degan juga karena takut tidak sesuai, itu solusinya bagaimana? Bagus. Kalau nggak deg-degan, itu namanya bahaya. Berarti udah kepedean. Kadang-kadang something that we think that not good, that is good. Ternyata itu jadi kekuatan kita. Nah, kita sudah aware kalau kita suka deg-degan sebelum tampil. Oleh karena itu, preparation and make a note is something that we should atau wajib kita miliki. Sehingga nggak apa-apa deg-degan. Biasanya deg-degan itu di awal kita belum involved with the audience atau kita belum berada di dalam acara. Tapi biasanya kalau sudah talking, kalau sudah involved with the audience, kalau sudah pegang cue card, itu deg-degannya we will forget kok. Karena kan manusia itu kan punya ability to focus on one thing. Kalau kita udah fokus sama cue card, kita fokus sama audience, insya Allah kita lupa sama deg-degannya. Ya, insya Allah.
Oh, Dafan. Dafan tanya, apa tuh Mikail? Kalau Iya, Bu, kenapa, misalnya Bu? ada yang Oh, bertanya? Dafan. Oh, iya. Ya, Apa yang harus dilakukan moderator kalau di tengah-tengah acara terjadi permasalahan seperti mic narasumber rusak atau jaringan dari narasumbernya kurang bagus? MC-nya harus apa ya? the show must go on intinya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya hosting di Zoom, apalagi kita virtual gini ya, jaringan pasti jadi permasalahan paling besar. Tapi the show must go on. Jadi kadang-kadang jaringan mungkin bermasalah di tempat narasumber atau di tempat kita. Tapi kita bisa bisa improve dengan cara misalnya kita mohon izin live dulu ya untuk cari sinyal yang bagus. Pokoknya apapun jangan kita standing. Jadi kita harus jadi center of solution juga. Kita harus cari fokus sama solusi, bukan fokus sama masalah. Mic-nya rusak, nggak apa-apa. Ayo teman-teman kita standing. Kan pasti Budian lebih tahu ya kalau misalnya sering hosting acara-acara motivating. Kalau misalnya tiba-tiba mic-nya rusak, ya kita interact with the audience without mic. So we just turun ke panggung, interaksi sama teman-teman yang ada di floor, kasih waktu untuk bagian teknis memperbaiki mic. Nah, kita ngobrol. Misalnya langsung, halo dari mana asalnya, ke sini jam berapa sampainya, kayak gitu-gitu. Jadi a small or light conversation to give a time suasana diperbaiki. Harus banyak akal dan itu fokus sama solusi bukan fokus sama masalah. So you being a part of solution, ya. Zaidan yang bertanya itu 8A. Cara bersabar saat berdebat sama lawannya bagaimana? Bersabar, nggak boleh emosi. Tadi yang saya sudah pernah sambutkan di awal bahwa ketika kita merasa sok tahu atau kita merasa lebih dari narasumber, kita jadi bawaannya tuh pengen debating, pengen mempertahankan pendapat kita, padahal itu bukan tugas kita. Nggak apa-apa, Davan nanya lagi juga nggak masalah sebelum waktunya habis. Anyway, kalau misalnya kita bersabar, caranya bagaimana? Ya itu cuma satu, banyak istighfar dalam hati dan kita harus sadar bahwa bukan posisi kita mempertahankan pendapat kita, ya. Kita adalah host, kita adalah public speaker. Kita mungkin ketika posisi kita misalnya di narasumber gitu, kita harus bicara yang yang meyakinkan orang banyak. Kita harus persiapkan referensi yang kuat. Jadi hindari perdebatan itu kan sunnah ya, sesuatu yang disarankan dalam agama. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain please with us. Kita tidak bisa menyenangkan orang lain. Semua orang punya pendapat, sehingga kita harus menghargai pendapat orang lain. Ketika kita merasa bahwa pendapat kita tidak diterima, ya nggak apa-apa. Kan orang lain yang mendengarkan bukan cuma dia, orang lain juga banyak. Jadi kalau fokus kita orang di depan kita, kita harus yakin bahwa nggak apa-apa lah pendapat kita nggak diterima sama dia, yang penting harus dikeluarkan, harus disampaikan. Bukan tugas kita berdebat, karena bukan juga ruangnya ya, kecuali kita mungkin berada di pemilihan ketua apa gitu, atau kita berada di posisi untuk mempertahankan undang-undang Omnibus Law. Tahu nggak Omnibus Law yang lagi viral sekarang misalnya. Tapi kalau when it come to discussion, having a debating is not proper, ya. Memberikan referensi dari pendapat itu bagus, tapi kalau debate and kita merasa nggak sabaran, nah itu berarti kita harus kembali menata diri kita dan banyak-banyak beristighfar. Kayaknya udah salah nih rasanya kalau misalnya udah emosi. Nah, karena kalau udah nggak sabar kan jatuhnya nanti emosi lah, jadi nggak enak gitu ya. Ada lagi? Kok saya hilang ya? Ada lagi tuh Mikael.
Saya kepencet ini Oh, gimana? ada lagi, Bu. Bu, kita di sini belajar nggak, Bu? Bacain aja Mikael. Ada lagi kah? Mungkin ini ada yang the material that I will present is important for the future of the audience in my opinion, but the audience don't listen with a focus on the material that I'm delivering. How to solve this? Dari Rizky Farida ini ya. Kemudian dari Iqbal, saya juga bacain, Iqbal 7A, bagaimana cara penonton supaya nggak bosan saat kita sedang berbicara? Actually, the question from Rizky and Iqbal have a same subject. Bagaimana membuat audiens itu memperhatikan apa yang kita sampaikan. Ya, memang kadang-kadang menyebalkan kalau when we talk and the audience didn't listen. Nah, oleh karena itu kita harus cari tahu siapa audiens kita. Makanya itu ada di tips number 2, know your audience and your space. Ketika kita tahu bahwa audiens kita ini minatnya adalah apa yang lagi viral sekarang gitu misalnya. Nah, itu kita pantik dulu. Ketika itu dipantik, itu akan jadi pintu masuk kita untuk menarik perhatian audiens. Jangan fokus sama kita ya. Oke, aku jadi gagal fokus sama Arka. Coba ngelawak tapi nggak ketawa. Nggak apa-apa. keep talking ya. Ini balik lagi, kita nggak bisa menyenangkan orang banyak. Do your best and the rest is leave it to the audience. Jangan hukum diri kita ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, karena bisa jadi ya itu pengalaman. Jadi kan itu pengalaman aja. Overcome. Jadi lewati itu. Dicuekin nggak apa-apa. Ini pokoknya adalah media kita untuk berlatih. Kemudian nggak didengerin, nggak apa-apa. Ini apalagi ya. Jadi kita tadi itu kita bagian dari solusi, bukan bagian dari bukan jadi fokus sama masalah. Materi kita bagus, says who, says us, says me. Itu kadang-kadang jadi jadi alat kita untuk trauma dan nggak mau lagi bicara gitu kan. Kadang-kadang kita merasa satu hal yang kecil tapi kita besarkan, padahal untuk menjadi orang yang besar itu nggak memikirkan hal-hal yang kecil ya. Jadi do not swell the small stuff. Ketika ada hal-hal yang harusnya nggak ngomong gini, harusnya nggak melakukan hal ini, get over it. Yang udah jadikan catatan, jadikan itu pengalaman berharga. Insya Allah di kedepannya kalau ada kesempatan lagi, I will not do that again, or I will make it a special note for me to design myself as a better person. Gak usahlah pusingin orang-orang yang nggak dengerin kita, kan anggap aja yang rugi bukan aku, yang rugi mereka misalnya. Dan kadang-kadang kita kan cuma fokus sama orang yang ngobrol, misalnya ada cuma 2 atau 3 orang, sedangkan audiensnya ada 100 kan. Jadi kita misfokus ya. Ada 1 atau 2 yang membuyarkan suasana mood kita untuk bicara, kita langsung jadi hilang mood. Itu yang akhirnya kemana-mana lah, jadi lose concentrate and I don't know what to do, I don't know what to talk. Ini sampai di mana nih? Nah gitu-gitu. Jadi fokusnya di hal-hal yang menyenangkan saja dan fokus sama acara gitu ya. Materinya penting, lawakannya garing, nggak masalah. Kita harus, the show must go on. Ketika kita berada di depan, waktu terus maju. Jadi nggak pernah mundur. Jadi kita jangan merasa bahwa kita balik lagi ke tempat yang di awal ketika kita harus perbaiki. Jangan. Kita harus, nih abis ini sambutan dari Bu A, atau hari ini kita harus bicara tentang subjek ini. Itu aja yang kita pikirkan. Jangan pikirin yang udah lewat. Mic-nya mati, ya udah itu kan yang tadi. Sekarang mic-nya udah bener gitu ya. Sound sistemnya jelek, nggak apa-apa. Tadi kan udah dibenerin sama si bapak atau si ibu. Sekarang kita harus fokus abis ini games misalnya. Kita senang-senang sama audiens. Nah itu aja di building ketika kita
cepat meninggalkan dan tidak memikirkan masalah-masalah kecil, insya Allah kita akan mencapai tujuan yang besar, yaitu kesuksesan acara, insya Allah. Ya. Ada lagi? Am I talk too much? Apologize. Sudah tidak ada yang bertanya? Apa sudah tidur? Saya khawatir nih kalau ketiduran. Mikael, anything else that I should talk or say, or you need to talk, or you need something to ask? You bring a great moderator, FYI. Iya, biar nggak deg-degan gitu, Bu. Semuanya pada pertanyaannya itu biar nggak deg-degan. Nggak apa-apa, pokoknya deg-degan, gugup, itu nggak apa-apa, itu manusiawi. Malah kalau yang nggak deg-degan itu yang kenapa dia nggak deg-degan, kepedean. Nah itu malah nanti jadi kepleset kita. Deg-degan adalah sinyal dari tubuh kita untuk lebih waspada dan lebih memacu diri kita untuk melakukan persiapan yang baik. Itu fungsi dari deg-degan di awal acara. Ya, nggak apa-apa deg-degan. Oke, Mikael, ada lagi? Di-unmute mungkin kalau Mikael mau bicara? Ya. Udah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. My pleasure, Mikael. Okay, Mikael is typing something and I'm waiting. Mungkin udah kali, Bu, ya. Ada jam 9 kata Bu Dian. Oke. Ya. Oke, unmute Mikael. Unmute Mikael. Mikael lupa unmute. Dan Mikael, unmute Mikael. Oke, give applause to Bunda Olin. Terima kasih atas materi yang keren banget, Bunda. Kasih banyak. Terima kasih for having me. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi a great speaker. Minimal buat keluarga, minimal buat teman-teman kita ya. Insya Allah yang baik-baik yang kita sampaikan, insya Allah. Finally, we come to the end of this event. To close this event, let's recite Hamdalah together. Alhamdulillah. Well, ladies and gentlemen, thank you very much for your coming and your nice attention. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang dipahami. Bu Dian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bunda, keren banget ilmunya hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan yang ada yang bermanfaat, mudah-mudahan. Saya pamit Bunda. Iya, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Semuanya tetap di sini ya. Gimana materinya, keren nggak? Keren, Bu. Keren banget ya. Yang terpenting nanti kita bisa mengaplikasikan ya. Keren, Bu. Keren. Jangan pernah takut, kalian tuh jangan kira Bu Guru yang sering sambutan itu gak deg-degan loh. Jangan salah ya. Apalagi hari ini di depan speaker beneran, aduh rasanya harus juga pakai bilingual. Rasanya tuh deg-degannya tuh sampai nggak bisa tidur. Semalam mungkin Mikael juga nggak bisa tidur. Arganta Bu Guru bikin deg-degan 1 minggu gara-gara podcast. Terus siapa lagi ya kemarin yang Bu Guru kerjain? Oh, Davan juga sering Bu Guru kerjain tuh. Faras, Bu, Faras. Parah. Iya benar. Faras juga, tapi itu keren banget nah, karena experience is a good teachers tuh nggak ada lain selain pengalaman. Nanti semakin banyak jam terbang, namanya jam terbang pengalaman itu. Semakin banyak jam terbang itu orang tidak akan pernah melihat groginya kita loh. Padahal mah yakin guru-guru juga pasti juga merasakan ya Miss,
apa namanya kalau mau ngajar grogi, takut gagal, itu biasa banget. Dan berarti itu kita artinya masih manusia kalau kayak gitu ya. Baik teman-teman, tadi Habibi bukannya nanya malah langsung kita belajar ke hari ini belajar. Ini kita belajar loh. Jangan dipikir hari ini kita nggak belajar loh nak. Ini tuh ilmu mahal loh. Ini ilmu mahal banget. Kalau kamu cari ilmu ini di mana-mana tuh mesti bayar loh. Karena mahal banget. Ilmu itu mahal banget karena apa yang disampaikan oleh Bunda Oli itu berdasarkan pengalamannya beliau pastinya sebagai MC atau sebagai penyiar radio gitu. Ini belajar. Dan hari ini belajar selanjutnya itu tadi yang seperti Bu Guru sampaikan di awal bahwa yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa mengaplikasikan ini. Bukan hanya sekedar teori, aku harus pede, aku harus berlatih, ngomong di depan cermin, tapi nggak dipraktekin, itu salah banget gitu. Yang betul adalah bagaimana kita bisa menunjukkan potensi yang ada di dalam diri kita dengan melakukan sekecil apapun. Karena itu setelah ini nanti wali kelas akan men-share tugas kalian dari apa yang kalian telah pelajari hari ini dari Bunda Olin. Kalian diminta untuk membuat video dengan durasi maksimal hanya 3 menit. Jangan terlalu lama. Karena durasi yang terlalu lama juga bisa dijaprikan, Bu. Apanya? Iya, nanti di grup, tapi Bu Guru bacakan dulu tugasnya. Jadi tugasnya hari ini adalah membuat video dengan durasi maksimal 3 menit, lewat-lewat dikit boleh lah, dengan durasi 3 menit dengan pilihan tema sebagai berikut. Boleh bicara masalah my hobby, boleh bicara masalah my future, masa depan, boleh bicara masalah games, misalkan kalian mau bicara masalah PUBG, mau bicara masalah Mobile Legends, mau bicara masalah apa, boleh. Itu tema yang ketiga. Yang keempat kuliner. Kalian siapa di sini yang suka nonton bikin lapar? Aduh, Bu Guru gak kuat tuh kalau nonton bikin lapar. Saya Bu. Lapar beneran ya enggak? Lapar beneran, bener enggak? Enggak mau Bu. Ya Bu. Ya Allah, saya belum pernah. Saya enggak mau Bu, saya malas. Dia tuh gak kuat loh kalau nonton bikin lapar tuh beneran lapar, dan itu MC yang berhasil loh. Oh, bikin lapar Bu. Iya. Hampir tiap hari Bu. Kalian tahu gak sih host yang sering ditonton? Iya, host yang bikin kayak gitu hostnya berhasil banget loh. Sampai keringetan, kepedesan, aduh itu Budian tuh gak kuat kalau nonton itu. Kita yang ngiler ya Budian. Iya bener, kita yang ngiler. Itu berhasil banget kita tuh bikin, beneran. kalau kuliner kita makan aja Bu. Iya boleh, kamu sambil ASMR makan. ya. Sambil makan, sambil hai guys, ini aku lagi makan, apa segala macam lah. Terus tema yang kelima itu YouTubers. Kamu boleh berperan sebagai Bu, YouTuber. Odading Bu, Odading. Atau kamu mau cerita Odading. tentang Odading YouTubers dan lain-lain. Dan yang keenam, yang keren lagi adalah traveling. Sekarang juga banyak orang-orang yang bikin vlog-vlog dengan tema traveling. Itu juga laku banget. Kayak Bu Guru kalau mau pergi kemana gitu, ke luar negeri apa kemana, pasti Bu Guru lihat ini dulu, review-review di vlog-vlog orang gitu. Oh, kalau pergi ke sini tuh backpacker tuh kayak gini, kalau naik, kalau nginep di sini, itu keren banget. Jadi Bu Guru challenge kalian untuk membuat satu video, bicara di depan video dulu sebelum kalian bicara di depan audiens dengan 6 tema pilihan. Choose one, only one. Choose only one. Mana tema yang kamu suka? Mana yang tema paling kamu kuasai? Iya. Kemudian kalau YouTuber tuh kayak maksudnya tuh ngomong di depan kameranya kayak boleh yang kayak ngomong kayak gini nih. Hai guys. Odading boleh enggak? Halo guys, kembali lagi sama Odading boleh enggak? Boleh. Kan Nabi kan YouTuber, Bu. Nabi kan ngebahas tentang apa, Bu? Bebas. Kalau misalkan review anime boleh Bu? Boleh. Boleh. Kan itu hobis kan? Yo, kan tadi Bu Guru kasih 6 tema tuh. Boleh hobi, boleh masa depan, boleh games, boleh kuliner, boleh YouTubers, boleh traveling. Nah, Bu Guru tunggu sampai pukul 11.30 dikirim ke wali kelas masing-masing. Durasi 3 menit aja. 3 menit lewat dikit boleh. Dari sekarang, Bu. Iya, dari sekarang. Jadi kita nggak ada Zoom hari ini, langsung tugas. Yang pertama teman-teman, yang pertama kalian lakukan adalah bikin teks. Jangan langsung
langsung ngomong. Tadi Miss Olin udah kasih tips. Disuruh bikin apa Bu tadi Bu? Disuruh Nanti di grup ada. Nanti Bu Guru Sehat bikin video dengan tema yang tadi Bu Guru dikasih sebutkan. contohnya Bu biar nggak grogi-grogi gitu. Hah? Contohnya banyak di YouTube. Kamu bisa cari referensi dari YouTube atau contohnya tadi Miss Olin tadi loh. Keren banget kan? Intonasinya, terus bisa bahasa. Oh ya, teman-teman. Teman-teman dengerin dulu. Teman-teman dengerin dulu. Caranya. Dengerin dulu nih. Pakai bahasa Inggris atau bilingual. Nggak boleh full Indonesia. Ya, karena hari ini targetnya adalah English Day. Boleh campur-campur. Kayak tadi Mikael campur-campur, Bu Guru campur-campur, Bunda Olin campur-campur. Tapi yang jelas bahasa Indonesia sama bahasa Inggris boleh. Boleh banget. Tapi yang bagus kalau Inggris semua. Boleh tanya Miss Novi ya. Boleh tanya Miss Novi kalau misalkan ada yang Inggris lihat ada gabung ditulis terus boleh lihat sedikit-sedikit nggak Bu? Boleh dong. Aku nggak tahu cara ngedit video. Kemudian bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit. Gantian dong nanyanya. Boleh. Gantian dulu boleh nggak Bu? Teman-teman, bahasa Inggrisnya boleh nggak dikit-dikit? Boleh. Yang penting ada bahasa Inggrisnya. Anak-anak yang dikit-dikit boleh lah ya Bu. Anak yang punya kemampuan bahasa Inggris, Bu Guru harap kalian bisa pakai bahasa Inggris karena di sini sekolah juga sedang mencari bibit nih. Ayo tunjukkan gitu, explore your mind and be a good speaker. Itu keren banget itu temanya. Dan ini harus kalian praktekkan. Bu nggak bisa edit video ya nggak usah diedit. Bikin video langsung kirim. Kalau yang nggak bisa ngedit, oke? Gampang kan? Tinggal bikin video, dikirim ke wali kelas. Yang bisa ngedit silahkan diedit. Edit question. Sambil baca boleh Bu. Harus punya trik. Kalau sambil baca harus punya trik bagaimana terlihat tidak membaca. Ya, karena speakers yang baik itu kalau baca itu bukan kayak speakers kayak emang lagi baca gitu. Jadi boleh baca nggak? Boleh, tapi kalian harus punya trik bagaimana caranya supaya kamu baca tapi nggak kelihatan baca. Nyontek tapi kamu nggak kelihatan nyontek. Oh, kalau diam gimana Bu? Apa tuh? Kalau diam, kalau dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomong. Berarti di pause kali, di pause. Iya itu di pause itu kayaknya tuh kayak anak mudian tuh kalau bikin soal, kalau bikin video. Jadi ngomong. Bisa banget. Nice, nice. Iya ada lagi nggak? Delicious. Ada lagi nggak? Game Genshin Impact boleh tuh. Boleh sambil baca. Jadi hari ini nggak ada Zoom ya Bu? Ini Zoom. Terus omongan yang tadi apa? Kalau saya nggak dengar kalau saya nggak dengar tadi. Kamu nggak dengar? Nggak ada belajar materi. Kalau saya nggak ada salah materi dengarnya, open. Nggak ada mapel. Langsung ngerjain tugas kayak segala macam kayak gitu. Iya tidak ada mapel. Sekarang belajar menjadi speakers yang baik. Be a good speaker gitu. Sederhana kan? Oke ya teman-teman, itu aja mungkin dari Bu Guru. Silakan kalian boleh left dari grup. Jangan lupa bikin dulu teksnya. Sebelum ngomong tuh bikin dulu teksnya, ditunggu sampai jam 11.30 ke wali kelas masing-masing. Nanti emang teksnya dikumpulin Bu? Enggak, teksnya nggak dikumpulin. Tapi kan tips dari Bunda Olin tadi harus membuat teks, harus membuat draft, catatan-catatan. Nggak mesti lengkap, tapi harus ada draft. Supaya kamu tahu alurnya, abis ini aku ngomong apa, abis ini aku ngomong apa. Mungkin ada dari guru-guru yang lain ingin menambahkan, dipersilakan. Lewat HP aja. Cukup Budian. Budian udah boleh live. Budian masih di mute. Maaf Bu, di mute Bu. Untuk Puhaid sama Haidar, kita nunggu Dimas lomba dulu. Nanti setelah itu kita podcast ya. Nanti hubung-hubungin. Oke, terima kasih. Dimas lomba ya Bu? Mohon doanya ya teman-teman. Semangat Dimas. Dimas lagi lomba KSN. Oke, assalamualaikum. Semangat.